sistem respirasi. Piotoraks. Pengertian piotoraks adalah penumpukan nanah di rongga pleura, yaitu di area di antara lapisan luar paru-paru dengan lapisan dinding dada bagian dalam. Kondisi ini seringkali terjadi akibat komplikasi infeksi di paru-paru atau pneumonia. Diagnosa. Dokter akan melakukan diagnosa tanya jawab seputar gejala serta riwayat kesehatan dan riwayat pengobatan pasien. Dokter dapat menduga pasien menderita emphysema, juga ada di riwayat pneumonia yang tidak diobati. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan di dinding dada, salah satunya dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara tidak normal di paru-paru pasien. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti foto ronsen dan CT scan dada untuk mendeteksi dada atau tindakan cairan di dalam rongga pleura. USG dada untuk melihat seberapa banyak cairan pleura dan lokasi tempatnya cairan itu berada. Tes darah untuk mengukur jumlah sel darah putih dan kreatif protein atau CRP yang meningkat saat terjadi infeksi. Saat terjadi infeksi, torasosintesis atau fungsi pleura untuk mengambil sampel cairan pleura yang selanjutnya akan diteliti guna mengetahui penyebab emphysema. Gejala yaitu demam, menggigil, keringat berlebihan terutama di malam hari, nyeri dada yang memburuk saat menarik nafas dalam-dalam, batuk kering, sakit kepala, tubuh mudah lelah, linglung, hilang nafsu makan, nafas pendek. Pengobatan. Infus antibiotik diberikan untuk mengatasi infeksi. Jenis antibiotik yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis bakteri penyebab infeksi. Salah satunya adalah cefalosporin. Torasosintesis atau fungsi pleura. Selain untuk diagnosis fungsi pleura, digunakan untuk menggunakan cairan di ruang pleura, terutama pada kasus sampel emphysema. Operasi pada kasus kompleks. Tata cara pengkodeannya: buka buku ICD-10 volume 3 dengan Letem P. Lalu terdapat piotoraks with fistula J86.0 di halaman 547. Lalu untuk membuktikan penyakitnya bahwa itu ada, kita buka buku ICD-10 volume 1 dengan kode J86.0. Lalu terdapat piotoraks with fistula di halaman 481 dan terbukti bahwa penyakit itu ada. Untuk pemeriksaan penyakit piotoraks yaitu torasentesis yang terdapat di ICD-9 dan kita cari dengan Letem T. Di sini terdapat torasentesis dengan kode 34.91 di halaman 459. Untuk membuktikannya, kita cari di halaman depan dengan kode 34.91. Di sini terdapat dengan kode 34.91 torasentesis di halaman 81 dan terbukti bahwa penyakit itu ada. Asma. Pengertian asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Diagnosa. Untuk membantu meningkatkan diagnosis asma, dokter mungkin perlu melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, contohnya file paru dengan alat simulasimeter. Pengukuran file paru digunakan untuk menilai aborsi jalan napas, reliabilitas kelainan file paru, reliabilitas file paru sebagai penilaian tidak langsung, variasi positif jalan napas. Adanya pula beberapa tes lain untuk membantu dokter untuk mendiagnosis asma, yaitu memeriksa arus puncak aspirasi dengan alat flow rate meter, uji reliabilitas dengan koordinator, uji purifikasi bronkus untuk menilai ada atau tidak
sialitis bronkus, uji alergi untuk nilai dan atau tidak alergi, foto torak untuk menyingkirkan penyakit selain asma. Pengobatan asma. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pengobatan asma, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, pengidap asma perlu disiplin menjalani pengobatan dengan dokter agar asma tetap terkendali. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang memicu kekambuhan. Biasanya, dokter merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun, pengobatan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna. Apabila terjadi serangan asma dengan gejala yang semakin parah, meskipun sudah melakukan penanganan dengan inhaler maupun obat, maka perlu tindakan medis di rumah sakit. Pasalnya, asma juga dapat membahayakan nyawa pengidapnya. Diagnosis penyakit asma terdapat pada ICD-10 volume 3, halaman 67 dengan kode J45.9. Pembuktian kode J45.9 terdapat pada ICD volume 1 pada halaman 475. Pada colokan kodenya, sini kita akan mencari letter X. Nah, sini dapat XCHAS dengan kode 87.44 halaman 470. Kita akan membuktikannya di halaman terdepan. Dan dapat XCHAS dengan kode 87.44 halaman 232. Bronkiolitis adalah kerusakan dan pelebaran yang tidak normal di bronkus dan saluran pernapasan. Kondisi ini menyebabkan penumpukan lendir di dalam paru-paru. Gejala yang paling sering muncul akibat kondisi ini adalah batuk berdahak terus-menerus, batuk berdarah, dan sesak nafas. Adapun gejalanya yaitu batuk disertakan berwarna bening, kuning pucat, atau kuning kehijauan yang terjadi setiap hari. Batuk berdarah, infeksi saluran pernapasan yang kambuhan, sesak nafas, nyeri dada, nyeri otot, napas berbau, berat badan turun, demam dan menggigil, tubuh terasa lelah, perubahan bentuk pada ujung kuku jari. Baiklah, di sini saya akan membacakan diagnosanya. Pada awal pemeriksaan, dokter akan menanyakan gejala yang dialami, misalnya seberapa sering batuk dan apakah batuk disertai dahak. Dokter juga akan menanyakan obat yang sedang dikonsumsi dan apakah ada penyakit lain yang sedang dan pernah diderita. Selanjutnya, dokter akan mendengarkan suara di paru-paru menggunakan stetoskop. Suara napas yang dihasilkan oleh saluran pernapasan pada penderita bronkiolitis biasanya tidak normal. Guna mengetahui penyebab bronkiolitis dan menyingkirkan kemungkinan gejala disebabkan oleh penyakit lain, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang dimulai tes darah untuk mendeteksi kemungkinan infeksi, pemeriksaan dahak untuk mengetahui ada tidaknya bakteri atau jamur dalam dahak, pemeriksaan fungsi paru-paru untuk mengukur kemampuan saluran pernapasan pasien dengan menggunakan spirometri, pemeriksaan screening autoimun untuk memastikan apakah bronkiolitis disebabkan oleh penyakit autoimun, pemeriksaan sampel keringat untuk mengetahui kemungkinan bronkiolitis disebabkan oleh cystic fibrosis, röntgen atau CT scan pada paru-paru untuk melihat kondisi paru-paru dan saluran pernapasan secara detail. Bronkoskopi untuk melihat apakah terdapat sumbatan atau pendarahan pada saluran pernapasan. Pengobatan. Jenis pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi bronkiolitis meliputi pemberian obat-obatan dan terapi. Obat-obatan. Dokter akan meresepkan obat untuk mengatasi infeksi dan mengurangi keluhan, seperti antibiotik yang tersedia dalam bentuk obat minum dan atau obat sirup. Bronkodilator seperti agonis beta adrenergik,
antikolinergik, dan telofilin. Ekspektoran yang dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan oleh dekongestan. Terapi. Sejumlah terapi yang dapat dijalani pasien untuk meredakan gejala bronkiektasis meliputi adalah pemakaian rompi khusus, terapi tepuk dada, penggunaan alat bantu nafas, terapi pernapasan yang disebut active cycle of breathing technique atau ACBT. Untuk cara pengodeannya, yang pertama kita buka buku ICD-10 volume 3, kita cari pada letter B, lalu ditemukan penyakit bronchiectasis dengan kode J47 pada halaman 84. Untuk memastikan penyakit ini, kita buka buku ICD-10 volume 1, kita cari J47. Di sini ditemukan juga penyakit bronchiectasis dengan kode J47 pada halaman 475 dan membuktikan bahwa penyakit ini ada. Pemeriksaan penyakit bronkiektasis adalah bronkoskopi yang terdapat pada ICD-9, dicari pada letter B. Dan di sini ditemukan bronkoskopi dengan kode 33.23 pada halaman 292. Untuk pembuktiannya kita cari dengan kode 33.23. Di sini ditemukan bahwa bronkoskopi itu pada halaman 76 dengan kode 33.23 dan pemeriksaan ini ada. Sekian dari hasil penjelasan